Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zubaidin, tempat mengajar di SDN Sukosari, Kecamatan Mantuh, Kabupaten Lamongan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0623 0825 708. Hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Allah Maha Segalanya, kelas 6. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya hari ini baik? Sebelum kita masuki pelajaran tentang Allah Maha Segalanya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan, Sasa, untuk memimpin doa. Doa mulai. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Proklamasi
Dimas? Ya, hadir? Mana? Sakit. Untuk teman kita yang sakit, mari kita doakan supaya segera diberi kesembuhan. Niken? Cantika? Hadir semua? Kecuali Dimas ya. Kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke bab 2 tentang nama segalanya, saya pengen ada kesepakatan di dalam kelas. Yang pertama, ketika guru menerangkan, apa kesepakatannya? Mendengarkan. Oke. Kesepakatan yang kedua, ketika kelompok presentasi maju ke depan, apa yang kalian lakukan? Menghormati. Siapa apa lagi? Menghargai dan juga mendengarkan. Oke, jadi ada 2 kesepakatan kelas. Tahun-tahun kemarin di kelas 1, di kelas 2 sampai di kelas 5 kita membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Berarti kalian masih ingat. Oke, lanjut. Nah, pada bab 2 ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat karya berupa menulis Asmaul Husna, baik Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, ataupun As-Somad dengan seni kaligrafi. Jadi materi pada pertemuan kali ini akan membahas tentang ini 2 tujuan pembelajaran 2 ini. Paham? Oke, kita lanjut. Sebelum Pak Uzi menerangkan lebih jauh, coba perhatikan video pembelajaran berikut ini sambil diamati. Oke? Coba kita renungkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dosa para hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah SPT tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut karena kesalahan dan dosa yang kita miliki. Jika setiap kesalahan yang dilakukan manusia dihamparkan di muka bumi, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah, maka semuanya seperti hampa indah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, Allah Maha Segalanya. Kita mengenal Asmaul Husna ada 99. Hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, permohonan ampunan, maghfirah, ampunan, ghafir, yang mengampuni, ghafur, pengampun. Makna Al-Ghaffar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa manusia dengan hinaan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Afu. Makna Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa makhluk. Ya, dari 2 tadi Asmaul Husna apa? Al-Ghaffar dan Al-Afu.
sudah paham semua? Apa ada yang ditanyakan? Ada, silakan angkat tangan. Apa perbedaan al-ghafar dan al-afu? Perbedaan al-ghafar dan al-afu. Mungkin dari yang lain ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak. Silakan. Perbedaannya yaitu al-ghafar itu artinya mengampun, artinya Allah mencukupi kesalahan dan dosa hambanya. Sedangkan al-afu itu memaafkan dan menghapus dosa-dosa yang lain lalu. Oke. Jadi betul yang dikatakan Chandra bahwa al-ghafar itu Allah Maha Pengampun, artinya Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya. Terus al-afu itu apa, Pak? Al-afu itu Allah Maha Pemaaf dan dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Itu bagi orang yang mau bertaubat. Mungkin ada yang tanya lagi? Paham? Nah, kita lanjut Asmaul Husna yang ketiga dan keempat. Perhatikan. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat yang tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Ciri-ciri orang yang mengimani Asmaul Husna Al-Wahid. Yang pertama, selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Yang ketiga, hanya memohon dan meminta kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kelima, fokus kepada satu tujuan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Somad. Arti Al-Somad, As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluknya. Jadi kesimpulannya adalah, apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan tabayun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang Allah Maha Segalanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari video tadi itu ada 4 Asmaul Husna. Tadi yang ditanyakan perbedaan al-ghafar dan al-afu. Itu apa? Kemudian al-wahid dan al-somad. Nah, sekarang materi yang selanjutnya itu apa? Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar apa? Sujud. Apalagi? Sujud, ya. Ini bentuk apa, anak-anak? Ini bentuk pengampunan. Jadi mohon ampun kepada Allah. Coba itu sebagai gambaran. Yang kedua, nah ini gambar apa? Memaafkan. Memaafkan. Apa lagi? Ya, saling memaafkan. Nah, coba dari video tadi ini saling memaafkan, ini termasuk ke Asmaul Husna yang mana? Al-afu. Jadi saling memaafkan itu termasuk Asmaul Husna al-afu. Nah, selanjutnya tentang perbedaan yang ditanyakan oleh teman kita tadi, perbedaan al-ghafar dan al-afu. Ini perbedaannya. Kalau al-ghafar itu Allah Maha mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak terlihat, tetapi dosa tersebut masih tercatat. Artinya Allah itu menutupi dosa kita. Jadi dosa yang kita lakukan itu ditutup oleh Allah, tetapi dosa yang lalu itu masih tercatat oleh Allah. Terus apa bedanya dengan al-afu? Nih, al-afu itu Allah Maha Pemaaf yang menghapus dosa beserta catatan dan
seolah-olah dosa itu tidak pernah ada sama sekali. Itu al-afu. Jadi al-afu itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat dulu itu seakan-akan tidak pernah ada. Itu bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kita lanjutkan. Sekarang al-wahid dan as-somad. Apa itu al-wahid? Al-wahid itu adalah Allah Maha Esa yang menekankan keunikan dan tidak adanya sekutu bagi Allah. Allah itu satu atau tunggal. Nah, ini. Kemudian yang kedua, perbedaannya as-somad itu apa? Yaitu Allah Maha dibutuhkan. Artinya menjelaskan bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah, termasuk manusia, boleh bergantung kepada manusia. Biar kalian itu lebih semangat, mari kita ice breaking. Apa itu Pak ice breaking? Biar kalian itu lebih bersemangat. Coba kalian berdiri semua. Ya, berdiri semua. Kita tirukan apa yang ada di tampilan layar slide ini. Diikuti. Ayo. Ikuti. Nanti. Ayo. Kelingking dan juga jempol. Ayo, semangat. Ini 2 kali. Kanan 2 kali. Ayo dipakai 1 kali. Satu. Lihat dua-duanya. Ayo. Ayo. Oke, silakan duduk kembali. Ini biar kalian lebih bersemangat. Selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghaffar. Bagaimana bunyinya? Man satara akhahul muslim fid dunya satarahul Allah yaumil qiyamah. Artinya, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kita tidak boleh membuka aib seseorang. Jadi Allah saja menutup aib kita. Tetapi kalau kita itu membuka aib orang lain, maka aib kita sendiri yang akan dibuka oleh Allah. Makanya kita harus menjaga aib seorang, apalagi sesama seorang muslim. Kemudian ayat yang menjelaskan al-afu. Quran surat An-Nisa ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su' aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Artinya apa? Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan sesuatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan,
Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu satu. Kalau satu berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang keempat, ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Somad, yaitu yang sering kita dengarkan. Surat apa ini? Ayo, surat apa? Nah, potongan surat Al-Ikhlas. Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita sebagai hamba itu harus meminta sesuatu itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada sesama manusia. Karena kalau kita meminta kepada sesama manusia, hasilnya adalah kecewa. Makanya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesimpulannya adalah Al-Ghafar dan Al-Afu ini dua nama Allah yang menunjukkan betapa luas pengampunan dan pemaafnya. Jangan bayangkan, misalkan kita sudah berumur 30 tahun, kemudian dosa-dosa yang lalu itu dimaafkan semua oleh Allah. Bagaimana perasaan kita? Senang. Nah, itu menunjukkan betapa luas pengampunan dan pemaafnya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, Al-Wahid dan As-Somad itu menegaskan bahwa keesaan Allah dan menunjukkan Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Jadi dari keempat Asmaul Husna ini itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita akan membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Nah, nanti saya akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok untuk membuat seni kaligrafi. Dan nanti kalau sudah membuat kaligrafi, silakan nanti maju untuk menunjukkan hasil karyanya. Oke, siap? Oke, saya bentuk kelompok. Kelompok 1, Nabila, Niko, Iza, dan juga Rehan. Ayo langsung ke tempat duduknya. Ini kelompok 1. Kelompok 2, Niken, Ajib, Stefano, Iqbal, dan Cindy. Kelompok 3, Tiara, Chandra, Cantika, dan Avan. Terus kelompok 4, Salsa, Omar, Pandra. Petunjuknya nanti sampean membuat kaligrafi, kemudian dikasih warna atau krayon. Di blok ya, blok semua. Ayo berdiskusi ya, nak. Diskusi. Sudah? Ayo. Untuk kelompok 1, silakan menunjukkan hasil kaligrafinya ke depan. Ayo. Ayo kelompoknya masuk ke depan. Oke. Oh, sudah, ayo duduk. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil karyanya
Ayo Niken, maju ke depan. Kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil karya kelompok kami yang membuat kaligrafi al-Aqsa. Mungkin ada yang boleh ditanyakan. Ayo, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 Asmaul Husna al-Aflu. Bagaimana perasaan kamu setelah memaafkan? Perasaan saya sangat bangga dan senang bisa dimaafkan. Perasaannya bangga dan senang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi kita sudah bahas tentang materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan juga As-Samad. Sudah paham semua? Sudah semua? Agar lebih paham, coba saya kasih soal individu dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, sudah semua? Kalau sudah, langsung dikumpulkan ke depan. Ya. Ayo, kumpulkan. Saya lihat jawabannya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kesimpulannya dari materi tadi, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita pelajari, tetapi tidak kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu tentang materi bab Allah Maha Segalanya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Jadi apa yang dimaksud dengan halal, apa yang dimaksud dengan haram, kemudian apa saja yang menjadi haram dan juga menjadi halal, itu akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, paham semuanya? Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, ketua kelasnya maju 1.